Secara umum di sini beda jalan antara 1 dan 2 adalah A kali theta, karena kita dekati theta sebagai sebenarnya A sin theta. A sin theta, theta di sini, tapi A karena theta itu sangat kecil, maka sin theta itu kurang lebih lah theta, sehingga theta bisa kita tuliskan sebagai, dalam geometri ini theta adalah tinggi Y, yaitu tinggi jarak dari terang pusat atau titik tengah-tengah ini ke dimana didapati titik pengamatan. Saya bisa saja intervensi maksimum atau minimum dibagi dengan jarak dari bercelah ke layar. Ini geometrinya theta adalah, tan theta adalah Y dibagi S, dan R1 min R2 adalah panjang S1B, inilah kurang lebih A theta atau A sin theta tapi A theta. Sehingga mengkombinasikan dua persamaan ini didapatkan persamaan yang di bawah ini. Nah, ini skematikanya. Nah, di sini akan didapati konstruktif interferensinya jika beda jalan 1 dan 2 itu misalkan 1 lambda, atau berikutnya kalau di M2 di 2 lambda, atau di sini saat bedanya itu persis 0 saat R1 sama dengan R2 di sini. Oke. Ini syarat-syaratnya. Maka interferensi konstruktif saat R1 min R2 adalah M lambda, sehingga jarak YM ini adalah S dibagi A kali M lambda. Anda bisa dapatkan ini dari persamaan, tiga persamaan ini, dan sudutnya adalah theta M untuk masing-masing terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Itulah M lambda dibagi A, dimana M adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi kalau ini 1 ini min 1, 2 ini min 2 dan seterusnya. Dan sekarang kalau Anda membandingkan masing-masing terang, misalkan yang berurutan, misalkan Y3 dan Y2 atau Y4 dan Y3 dan seterusnya, maka diberikan oleh persamaan yang ini, atau delta Y kepada setelah ini. Oke, delta Y adalah YM plus 1 minus YM. Nah, misalkan di sini kita dapati biasanya pola interferensi cahaya polikromatik atau cahaya putih di tengah-tengah itu akan berwarna putih karena semua warna masih berkumpul di situ. Sementara saat main ke samping didapati adanya pergeseran, jadi biru akan memiliki posisi tertentu, merah dan seterusnya. Itu bisa dipahami karena sini delta Y-nya, yaitu misalkan kalau Anda bandingkan ini Y0, ini Y1, delta Y untuk yang biru tidak sama dengan delta Y untuk yang merah, karena panjang gelombangnya berbeda. Jadi S dan A sama tapi panjang gelombangnya berbeda, maka Anda bisa pahami di sini kenapa delta Y yang biru itu lebih kecil dibanding delta yang merah. Ini delta yang biru itu yang ini, dalam hal ini berarti 2 mm delta yang biru. Delta yang merah, delta Y yang merah adalah 3,5 mm, karena memang panjang gelombang merah itu lebih besar dibanding panjang gelombang yang warna biru. Nah, sekarang kita bicara, tadi di awal kita katakan bahwa tidak mudah untuk mengamati gelombang elektromagnetik dengan melihat berapa kali dia berkedip atau berdenyut per detik, tapi kita bisa lihat dari iradiansi, yaitu daya yang bisa ditangkap oleh sensor untuk masing-masing gelombang. Nah, sekarang kalau kita bicara gelombang sferis, maka pada layar kita sudah terdapatkan ini I-nya adalah 4I0 cos kuadrat K, ini adalah deltanya, delta per 2, dan R2 saya adalah tadi Y kali A dibagi S untuk kasus 2 buah celah, jadi yang ini. Maka saya bisa kombinasi persamaan ini menjadi persamaan yang ini. Oke, nah ini menjelaskan tadi kenapa ada maksimum daripada, kalau untuk 2 celah maka maksimalnya itu di 4 berkekuatan 4I0, di mana I0 adalah intensitas untuk masing-masing celah. Jadi kalau di sini ada I0, di sini ada I0, maka di maksimum itu adalah memiliki intensitas 4I0. Ya, saat Y-nya 0 maka cosnya bernilai 1 dan jadi 4I0. Jadi sini saya ulangi, sini I0 dan sini I0, maka sini 4I0. Nah, kalau A-nya itu, nah ini dapat perhatikan untuk setup yang sama tapi Anda ubah jarak antar celah A, maka Anda bisa dapati ada perbedaan pola sini, dan ini sesuai jika sini Anda dapatkan delta Y. Delta Y adalah S per A dibagi lambda. Jika A semakin kecil maka delta Y semakin besar, maka lebar daripada ini, yaitu jarak dari terang pusat, terang ke 0 ke terang pertama, itu makin besar.
Nah, ini berikan untuk A yang kecil, misalkan di sini pusat, ini terang pertamanya di sini, atau terang kedua di sini. Nah, di sini untuk A yang makin besar, maka dari terang pertama ke terang keduanya makin kecil. Nah, contoh misalkan jika jarak antar dua celah sempit lah sekian, ini sebagai A-nya, dan pelataran gelap layarnya ada jarak 4,5 dari celah, dan pusat kelima, terang kelima itu berada 5 mm di atas terang pusat ke 0. Yang A diminta mencari panjang gelombang M tersebut di udara jadi vakum, dan B jika semua alat dimasukkan ke dalam minyak dengan indeks bias ini, apakah berubah nggak jarak terang kelima ke pusatnya. Nah, solusinya ada dengan masukkan data bahwa jarak ke layar ini jarak antar celah, maka Anda bisa menghitung YM ini, maka Anda masukkan, maka dapatkan lambda 0 nya adalah lambda di vakum adalah angka yang ini. Oke, dengan menghitung ini. Nah, kemudian jika Anda ganti ke dalam minyak, maka ingat panjang gelombang cahaya dalam medium berindeks N itulah lambda 0 per N. Jadi kalau di udara ini 1, maka lambda 0. Kalau misalkan di minyak berarti N nya 1, tadi angka 1,4729, maka dapat Y ini. Berarti kan ini Y saat di udara 5 mm, Y di dalam minyak 3,395, maka tadi pemendekan daripada jarak terang kelima ke pusat. Oke, karena panjang gelombangnya memendek, maka jarak terangnya juga Y juga akan mengecil. Jadi semakin kecil lambda, maka jarak Y semakin kecil. Nah, sekarang didapati juga seiring jalan bahwa interferensi tidak hanya untuk gelombang tapi juga untuk partikel. Misalkan elektron, jika Anda lewatkan pada dua celah sempit, juga akan didapati pola yang kurang lebih sama dengan melewatkan cahaya pada celah sempit. Dan juga kita bisa memandang cahaya tidak sebagai partikel, juga sebagai gelombang. Nah, sekarang untuk partikel, apakah yang bersuperposisi atau yang berinterferensi? Nah, Glauber sebagai seorang nobelis fisika tahun 2005 mengatakan yang berinterferensi adalah amplitudo probabilitas untuk kejadian ini dalam konteks kuantum, karena bentuk amplitudo ini memiliki bentuk ungkapan gelombang seperti sin dan cos dan seterusnya, atau ungkapan kompleks eksponensial I, Kx dan seterusnya. Jadi ini kita dapati interferensi juga berlaku untuk partikel kuantum, tapi dengan interpretasi yang sedikit berbeda. Nah, apakah ada beberapa alat yang bisa menghasilkan wavefront splitting interferometer? Misalkan alat berikutnya bisa kita dapat pelajari adalah misalkan cermin ganda Fresnel, tadi celah ganda Young. Pada dasarnya tetap Anda ingin menghasilkan dua buah berkas yang berbeda tapi cukup koheren. Tadi kalau celah Young Anda punya sebuah sumber, lewatkan dua buah celah, maka terjadi pola interferensi. Kalau untuk cermin ganda, sumber, tapi pantulkan, ya, misalkan titik A pantul ke sana, titik B, titik yang dari sini ke B pantul ke titik B, karena di sini berlaku pantulan sudut datang dan sudut pantul, maka titik B bisa terjadi superposisi daripada gelombang-gelombang yang datang padanya. Maka juga kita bisa dapati pola interferensi pada layar, dan memang kita akan dapati demikian. Nah, sebagai penutup kuliah hari ini, kita coba kuis. Tadi kita lihat di awal, ingat ada data seperti ini, kirian panjang 2 mm dan 3 mm, dan kita misalkan ketahui panjang gelombang yang biru adalah 450 nanometer, yang merah ini 710 nanometer. Apakah Anda bisa mendapatkan data atau menghitung, memperkirakan berapakah jarak antar celah A dan jarak dari layar ke celah S dengan hanya punya data seperti ini? Jika iya, maka Anda hitung masing-masing berapakah jarak antar celah A dan jarak ke layar S, dan jika tidak, kenapa Anda jelaskan. Nah, jawaban biasa Anda kirim email dengan subjek ini di emailnya, sertakan juga PDF perhitungan Anda. Oke, saya pikir itu kuliah kita untuk hari ini. Semoga cukup menarik dan selamat bekerja. Terima kasih.